seperti layaknya lulusan yang lain, maka pada tahun 2010 itu, bahkan sebelum akhirnya saya dinyatakan lulus, itu saya sudah membuat begitu banyak lamaran, gitu ya, baik yang hard copy maupun soft copy, melalui email, melalui browser-browser, alamat-alamat web, lamaran di mana-mana, gitu ya. Dan alhamdulillah dari sekian banyak yang saya kirimkan waktu itu, ya kok jilalah, nah, kalau orang Jawa bilang jilalah gitu ya, ada hampir 10 bahkan lebih itu ada panggilan waktu itu gitu ya. Nah ini sharing waktu itu aja, dan hampir semuanya saya datengin. Tapi yang akhirnya saya kepincut itu adalah PT Java Covid Indonesia gitu ya. Saya pernah sempat cuman 1 hari bekerja di salah satu perusahaan mie gitu ya, mie di Sidoarjo, tapi karena saya juga akhirnya kepanggil gitu ya untuk mengisi wawancara seleksi di PT Java Covid, maka akhirnya saya harus putuskan untuk hanya 1 hari, cukup 1 hari di perusahaan itu, dan akhirnya saya bergabung di PT Java Covid sejak tahun 2010. Jadi bisa dikatakan ini adalah karir pertama, dan sampai sekarang sudah 10 tahun saya di sana. Nah ini adalah kegiatan saya ya, jadi hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Nah ini saya sebagai Head of HRD Department di Covid Indonesia, yang kebetulan sekarang di unit yang di Surabaya. Karena kalau ngomong di Java Covid itu banyak sekali, bahkan mungkin yang adik-adik tahu, yang saudara tahu, mungkin yang tahu adalah sosis kan begitu. Tapi tidaknya itu produknya saya sekarang adanya di pakan ternaknya. Nah itu. Jadi saya sekarang kebetulan ada di Surabaya, 9 tahun saya di unit yang di Sidoarjo atau Java Sidoarjo. Kemudian per Maret 2019 kemarin saya dipercaya untuk menjadi Head of Service Department yang ada di cabang Surabaya sampai dengan hari ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya S1 psikologi di UNER. Nah, di mana pada saat itu kebetulan saya adalah laki-laki pertama yang lulus tepat waktu, gitu ya. Saya cukup bangga karena di psikologi itu terkenal kampusnya cewek, gitu kan. Jadi waktu itu pun hampir kurang lebih 250 satu angkatan, itu cowoknya cuma 40-an. Jadi 1:4, sehingga kalau cari cowok di psikologi itu lumayan sulit ya, dibandingkan cewek. Nah, alhamdulillah saya lulus tepat waktu pas 4 tahun, sehingga saya waktu itu Juli itu dinyatakan lulus gitu ya. Nah, pas 4 tahun, lalu kemudian di tahun yang sama, bulan November, saya kemudian bergabung di PT Java Covid. Lalu 2011, waktu itu saya ingin melanjutkan S2 profesi psikolog sebenarnya di UNER. Tetapi ternyata kalau harus sambil bekerja itu tidak bisa. Gitu. Nah, ini sayang sekali waktu itu, sehingga saya harus mengambil S2 waktu itu akhirnya di Universitas Swasta di Surabaya. Salah satu universitas swasta di Surabaya. Saya jalani profesi saya sebagai psikolog, kuliah S2, sampai dengan akhirnya tinggal tesis dan laporan profesi psikolog PKPP, gitu kan. Itu karena pada saat itu juga akhirnya saya harus memilih apakah melanjutkan atau menikah, karena pada saat itu saya akhirnya harus menikah. Maka saya putuskan pada saat itu saya menikah dan tidak melanjutkan kuliah saya di S2 profesi psikologi. Memang sayang, tapi mau bagaimana lagi, keputusan harus dibuat, ya, pilihan harus diambil. Jadi kalau saya melanjutkan kuliah waktu itu, menyelesaikan sisi saya, mungkin saya belum akan menikah sampai dengan hari ini, tapi saya kira waktu itu bisa menikah. Lalu kemudian di 2015, saya lalu melanjutkan juga ambil S2 manajemen sumber daya manusia di salah satu universitas swasta di Surabaya, karena sekali lagi saya mencari universitas yang secara waktu bisa fleksibel. Karena pada saat itu ketika saya di unit di Sidoarjo, pekerjaan saya lebih banyak untuk memberikan training, gitu ya, training and development. Makanya di sisi kiri kalau Anda lihat itu adalah foto-foto saya ketika saya memberikan training, baik kepada
karyawan perusahaan, kepada pelanggan seperti itu. Jadi memang ya itulah dunia saya selama ini ya. Dan saya juga ngambil sertifikasi untuk HCM ya, Certified Management ya, untuk apa namanya lebih membuat apa yang saya dalami selama ini sudah pada realnya ya. Nah, di luar jadwal tersebut, di luar hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore, I always ready by request gitu ya. Nah, seperti saat ini pun ini kan Jumat gitu ya. Ya, tapi kebetulan hari ini kan cuti bersama gitu ya. Jadi kemarin ketika saya dihubungi oleh Mbak Ratna untuk mengisi acara ini pun saya dari awal menyampaikan, Mbak Ratna mohon maaf kalau saya dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5, wah nampaknya tidak bisa. Saya kalau harus mengisi ya mungkin di hari Sabtu Minggu, atau kalau terpaksa di hari itu saya harus ambil cuti kan begitu. Nah, alhamdulillah atas kuasa Tuhan, kuasa Allah, hari ini ternyata adalah hari cuti bersama. Nah, maka akhirnya saya meminta pada Mbak Ratna, bagaimana kalau kita laksanakan di hari Jumat tanggal 21 Agustus. Oke, deal. Akhirnya hari ini ya. Jadi silakan adik-adik, saudara-saudara semua yang hari ini mengikuti acara ini, saya sangat terbuka, saya sangat senang gitu ya ketika ada teman-teman yang nantinya tidak hanya berakhir di acara ini. Setelah acara ini pun kalau ke depan masih ada yang ingin berdiskusi, masih ingin dibimbing, silakan ya, saya sangat terbuka. Nah itu dia. Saya bisa dihubungi melalui email. Kalau ada Instagram silakan, sana langsung di-add saja ya. Nah, kemudian ada Facebook saya, ada WA saya, silakan. Saya sangat open. Siapapun silakan bisa menghubungi saya. Selama saya bisa membantu, saya pasti ya, saya senang sekali. Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, saya selalu mengawali ini di setiap sesi diskusi, setiap sesi pelatihan, setiap sesi seminar ya. Kita mau lihat di sini ada dua orang yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Gitu kan? Satu orang dari sisi kiri mengatakan, oh ini 6. Gitu kan? Orang yang dari sisi kanan mengatakan, oh tidak, ini 9. Gitu kan? Siapa yang benar, siapa yang salah? Kan? Siapa yang benar, siapa yang salah? Ya kan? Yang benar dua-duanya. Gitu kan? Yang benar dua-duanya. Tergantung dari mana sudut pandangnya. Nah, itu dia. Ini barangkali yang mesti kita harus luruskan mulai hari ini. Ya. Saya ketika sedang mengawali seminar, yang saya sampaikan ini nanti, yang saya bawakan ini nanti, barangkali ada yang kurang setuju, barangkali ada yang, loh kok ngono Pak, loh kok gitu Pak. Oh silakan. Jangan-jangan kita sedang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu, sebelum saya teruskan, mari kita samakan dulu sudut pandang kita. Gitu ya. Kalau saya melihat dari sisi kiri, berarti ini adalah angka 6. Gitu kan? Kalau saya melihat dari sisi kanan, berarti ini angka 9. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tinggal dari mana kita melihat, dari mana sudut pandang kita melihatnya. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini suara saya masih terdengar semua ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya sudah membuat kuesioner secara online begitu. Nah, ini sambil saya ngecek juga, ini teman-teman masih ngikutin atau pada hilang nih. Saya senang sekali kalau saya bisa berinteraksi. Nah, ini silakan nah, saudara-saudara, adik-adikku semuanya bisa scan atau klik di menti.com. Pertanyaan terbesarnya hari ini kan mau apa sih setelah lulus kuliah kan begitu ya. Coba langsung aja diklik menti.com, lalu nanti masukkan itu kodenya 47405880 ya. Langsung pilih, sana ada pilihan-pilihan jawaban, tinggal klik gitu aja. Oke, silakan.
Mbak Windy juga boleh ikutan. Mbak Ratna juga boleh ikutan. Ya. Ya, bisa. Tadi yang saya bikin di meti.com itu pilihannya ada yang bekerja sebagai karyawan, kemudian pengusaha, kemudian masih bingung juga ada. Masih bingung ini juga ada. Terus kemudian melanjutkan S2 juga ada ya. Saya bikin seperti itu nih ya. Yang mulai masuk ya. Nah, ini menarik sekali nih jawabannya ini. Lanjut S2, pengusaha, lanjut S2. Oke, masih bingung. Oke. Ini jadi karyawan. Nah, profesi dulu, Pak. Oke. Pengusaha. Wah, banyak ya yang wirausaha ya. Oke, good. Lanjut. Masih bingung. Masih bingung. Saya menjadi pengusaha tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Itu ada juga. Iya. Oke, good. Baik. Ya, jadi ternyata sekilas memang antara ini pengen jadi guru atau karyawan. Lanjut S2. Oke, good. Ya. Wah, nikah juga ada nikah. Oke. Iya, jadi pengusaha. Ini apa ini? Bekerja satu perusahaan sembari melanjutkan usaha. Good. Karyawan, Pak. Ya, oke. PNS, good. Oke. BUMN, saya belum lihat ini BUMN. Jadi karyawan BUMN ya. PNS, Pak. Oke, good. Ya. Yes, PNS. Oke. Banyak juga ya yang masih berminat jadi PNS ya. Oke. Baik. Bankir. Wah, ini bankir ya. Wah, pengen jadi karyawan bank nih, bankir ya. Oke. Baik. Good. Wah, staf kementerian ada juga nih, baru lagi nih staf kementerian. Ya. Yang bingung juga banyak tadi ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Oh, pemain bola. Ada yang ingin jadi pemain bola. Good. Ya, oke. Oke, karyawan. Ya, oke. Baik. Nah, jadi hasil survei memang saya belum isi gitu ya, karena ya isinya adalah berdasarkan jawaban-jawaban Anda ini gitu ya. Dan seperti dugaan saya, dua terbesar memang akhirnya pengusaha dan juga karyawan gitu kan ya. Lalu tadi juga ada yang menggelitik gitu. Saya pengen jadi pengusaha, Pak, tapi bingung mulai dari mana gitu ya. Mulai dari mana gitu ya. Ya mulai dari sini, Pak Mas. Gitu ya. Ini. Oh, Pak, audionya kurang bagus. Oke, gimana? Terlalu kecil atau gimana? Oh, ada perwira karir juga. Ya, menarik sekali ini. Oke, gimana? Sekarang udah dengar suara saya? Ya, oke. Nah, oke, sudah, Pak. Oke, good. Sudah terdengar. Baik, ya. Jadi memang nampaknya hasil surveinya sesuai dengan dugaan saya, di mana memang terbanyak itu adalah ingin menjadi pengusaha dan juga kemudian jadi karyawan tentu saja gitu ya. Nah, yang cukup menarik adalah kawan-kawan, jangan lupa ketika kita menginginkan menjadi seorang pengusaha, itu pasti di benak Anda itu kan melakukan sesuatu lalu kemudian menghasilkan sesuatu gitu kan. Nah, menjadi karyawan pun saya pikir itu juga seorang pengusaha loh. Nah, ini yang juga mungkin Anda belum sadari. Coba, ayo kita bareng-bareng menyadarinya ya. Ketika kita memutuskan jadi karyawan, seperti saya nih, saya memutuskan begitu saya lulus, saya kerja di sebuah perusahaan, gitu kan, sesuai dengan yang saya harapkan, gitu kan, pastinya seperti itu. Ingat, karyawan itu sebenarnya ketika dia bekerja di sebuah perusahaan, dia itu jualan nggak kira-kira? Ya, karyawan itu ketika bekerja di sebuah perusahaan, dia sedang jualan nggak? Jualan. Apa yang kita jual? Kompetensi kita, ya kan? Kemampuan kita, ide-ide kita, ya kan? Hasil pikiran kita, waktu kita. Nah, dari semua yang kita jual itu, akhirnya perusahaan membelinya kan?
Itulah yang kemudian setiap bulan kita mendapatkan gaji atau upah, begitu kan? Maka layaknya seorang pengusaha yang menjual sesuatu kepada pelanggannya, kepada pembelinya, maka setiap karyawan harus berusaha memuaskan pelanggannya. Dalam hal ini siapa? Perusahaan. Nah, sehingga ketika nanti kita, siapapun Anda, berprofesi sebagai karyawan, baik itu di perusahaan swasta, BUMN, bahkan PNS sekalipun, ayo mindset kita tadi ya, kita samakan persepsi kita samakan sudut pandang kita, bahwa dimanapun kita bekerja, sebagai apapun, itu kita sebenarnya menjadi seorang pengusaha yang menjual ide-ide kita, yang menjual kemampuan kita, dan kita berkewajiban untuk memuaskan pelanggan kita. Siapa? Perusahaan. Maka menjadi hal yang aneh dan kebalik ketika ada karyawan menuntut kepuasan pada perusahaan. Nah, ini juga yang ya mungkin baru dengar sekarang ya. Ini. Jadi ayo nanti ya profesi apapun Anda ya, mari berusaha memuaskan pelanggan kita, memuaskan perusahaan tempat kita bekerja. Gitu ya. Lalu tadi saya sudah menduga, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu. Saya tak kuliah S2 aja, Pak. Saya ada yang pengen nikah tadi juga ya, asik ya. Nah, tapi banyak juga tidak sedikit yang saya masih bingung gitu kan. Wah, ini hati-hati. Bingungnya ya sampai hari ini aja ya. Jangan terus-terusan bingung. Nah, bagaimana dengan yang masih bingung? Nah, ini saya mencoba membawakan ini bagi teman-teman yang kuliah manajemen, psikologi, barangkali sudah sangat familiar ya dengan diagram ini ya, dengan Johari Window ini. Betul ya? Ini ada dua tokoh, Joseph Love dan Harry Ingham ya, di mana ketika kita tahu potensi kita tahu kemampuan kita tahu apa yang kita bisa, dan orang lain juga tahu, gitu ya, ini ya. Maka kita sedang berada pada kuadran open, ya, open area atau area terbuka. Nah, inilah yang ayo kita menuju ke sana supaya tidak bingung lagi. Nah, Anda yang masih bingung sampai dengan hari ini karena Anda berada di area blind. Nah, di sebelah kanannya open itu blind, buta, ya kan? Bagaimana area buta itu? Area buta itu ketika ya orang lain tahu, kita tidak tahu, gitu kan? Orang lain tahu, kita tidak tahu, gitu. Not known to self, kita sendiri nggak tahu, but known to other. Nah, layaknya orang buta kan, dia tidak bisa melihat sekelilingnya, tetapi orang lain bisa melihatnya. Ini yang membuat Anda sampai hari ini masih bingung, betul ya, gitu ya. Lalu bagaimana supaya mengarah ke open, gitu kan? Pertanyaannya. Nah, salah satu caranya adalah Anda sudah betul mengikuti acara ini siang hari ini, gitu loh. Ya, supaya orang lain yang tahu tentang potensi Anda, orang lain yang tahu tentang kemampuan Anda, itu memberitahu Anda, gitu, ya kan? Nah, ada lagi hidden area. Hidden area ini known to self, kita tahu ya kemampuan kita tahu kebisaan kita, tetapi sengaja kita rahasiakan, gitu kan? Sengaja kita tidak beritahukan kepada orang lain, sehingga not known to other.
Nah, ini adalah hidden area atau secret area gitu kan. Nah, ini adalah area yang memang kita sengaja nih, kita nggak keluarkan dulu di ilmu kita nih gitu kan. Atau biasanya kalau seorang karyawan itu ya, yang hitung-hitungan begitu ya, maka dia akan mencoba perusahaan hanya mampu membayar saya sekian kok, maka kemampuan yang saya keluarkan ya sekian dulu gitu kan. Nah, itu biasanya orang-orang di area itu begitu. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau diangkakan begitu ya, dia sebenarnya punya kemampuan itu 10 katakanlah gitu ya. Tetapi karena perusahaan mampunya membayar dia 7 misalkan atau 8, ya dia keluarkan sebatas itu gitu kan. Nah, itu ada yang seperti itu. Maka sebenarnya kalau hidden area ini tidak masalah ya. Tinggal bagaimana kemudian kita sebagai karyawan, kembali lagi tadi kan, kita harus berusaha memuaskan pelanggan kita. Sebenarnya kita harusnya tetap aja lah beli 10 gitu loh. Kan nanti kalau sudah kita beli 10, harga menyesuaikan kan gitu ya. Nah, kalau unknown bagaimana? Ini yang silakan ya. Ini yang kita tidak tahu dan orang lain tidak tahu gitu ya. Ada seperti itu, ada gitu ya. Nah, inilah potensi-potensi yang masih terpendam, bakat-bakat yang masih terpendam, yang sebenarnya kita miliki, tetapi belum kita sadari dan orang lain pun belum menyadari itu, gitu ya. Maka ini juga harus kita gali, gitu ya. Jangan sampai lama-lama terkubur, akhirnya tidak bermanfaat, gitu ya. Nah, sampai di sini mulai paham ya. Jadi intinya, ayo kita mengarah ke kuadran atau area yang ada di kiri atas, yakni open area. Supaya apa? Supaya kita tahu apa kemampuan kita dan orang lain pun tahu, sehingga kita dapat bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang, gitu loh. Ya, karena bekerja itu teman-teman, ya, bekerja itu untuk apa sih? Saya selalu menanyakan itu kepada setiap calon karyawan yang ingin saya rekrut gitu ya. Apa sih tujuan dia bekerja? Ini salah satu pertanyaan saya. Wah, banyak sekali tuh jawabannya macam-macam. Oh, saya ingin bagian orang tua, saya ingin punya tabungan untuk nanti kemudian saya pakai ini itu dan sebagainya, menafkahi keluarga dan sebagainya. Oke, tidak ada yang salah dengan jawaban itu ya. Sekali lagi seperti tadi ya, sudut pandang dari 6, 9 gitu kan. Tapi yang pasti teman-teman ingat, jangan sampai lupa bahwa sebenarnya tujuan kita bekerja apapun pekerjaan kita, mari kita niatkan itu untuk ibadah. Ini ya, pas sekali harinya ini hari Jumat, hari berkah, hari itu kita beribadah. Kenapa? Karena tentu saja, ini mohon maaf ya, saya sebagai umat Islam, saya diingatkan nih sama Tuhan bahwa tidaklah Tuhan itu menciptakan manusia dan juga jin ya, melainkan untuk beribadah. Nah, maka salah satu bentuk ibadah yang saya bisa lakukan yakni dengan bekerja. Kalau sudah bekerja itu meniatkan untuk ibadah, maka apapun pekerjaannya pasti kita akan bisa sebaik-baiknya. Gitu kan? Karena perjanjian kerjanya itu tidak hanya dengan antara saya dengan perusahaan, tapi antara saya dengan Tuhan. Gitu kan? Maka mari kita niatkan apapun nanti pekerjaan Anda, niatkan untuk ibadah. Gitu kan? Good. Nah, ini dia. Kita mulai masuk ya. Inti daripada siang hari ini, tips-tips gitu ya, job seeking tips gitu ya, ketika bagaimana ketika kita mencari pekerjaan gitu ya, apapun itu ya. Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah ini adalah tahapan yang saya pikir tidak hanya di PT Java Coffee tempat saya bekerja, tetapi secara umum ya di mana-mana seperti inilah ya, tahapan pencarian sumber daya manusia di perusahaan. Apa? Yang pertama, perusahaan itu tentu saja di setiap akhir tahun, nah seperti sekarang ini sudah mulai ini ya, mendekati akhir tahun, dia akan menentukan jabatan apa yang perlu diisi. Nah, ini disebut manpower planning, perencanaan tenaga kerja. Apapun, ya kan? PNS pun sama, ya kan? Ketika kita ingin ikut seleksi PNS itu kan pasti di situ terlihat kan posisi-posisi yang sedang lowong, posisi-posisi yang sedang luang dan kita bisa pilih gitu kan. Nah, itu awalnya dari sini
ya dari adanya manpower planning di setiap akhir tahun di perusahaan itu. Nah, manpower planning dari mana? Satu, tentu saja dari tahun depan nih ada nggak karyawan yang akan pensiun? Itu pertama pasti, ya kan? Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ketika posisi atau jabatan itu orangnya pensiun, harus diganti orang lain? Nah, kan begitu pertanyaannya. Kalau ternyata tidak perlu, ya berarti tidak perlu ada penggantinya, gitu ya. Tapi kalau ternyata perlu, lah ini yang kemudian nanti muncul sebagai salah satu jabatan atau posisi yang perlu diisi dan dicarikan penggantinya, kan begitu ya. Maka ketika ada perusahaan yang sudah jelas sedang membutuhkan karyawan di bagian keuangan misalkan, dan requirement-nya, persyaratannya juga jelas, misalkan yang dibutuhkan dari S1 akuntansi atau manajemen keuangan misalkan, ya sudah, maka pasti perusahaan itu ya nanti akhirnya menyeleksi dengan kriteria syarat pertama itu, gitu loh. Nah, kalau Anda jelas-jelas dari fakultas teknik dan ingin mencoba-coba, ya silakan sih, gitu ya. Tapi ya ya tahu sendiri kan ya, tadi kan kebutuhannya apa, Anda apa, ya ya tidak apa-apa ya. Tapi ya, akhirnya jangan heran dan jangan kok aku udah dipanggil-panggil ya gitu ya. Ya karena tadi butuhnya apa gitu loh ya kan, butuhnya apa, Anda apa. Nah itu tadi ya. Anda mesti pahami itu juga gitu loh ya. Kemudian yang kedua, nah setelah ditentukan, yes, I need posisi ini untuk diisi, aku membutuhkan jabatan ini untuk kemudian digantikan orang lain ya. Maka yang kemudian dilakukan perusahaan adalah menentukan kriterianya, ya tadi itu ya. Dari segi latar belakang pendidikan, apakah harus S1, dan kalau S1 apakah bisa semua jurusan atau hanya jurusan tertentu. Karena ya mohon maaf teman-teman, perusahaan kan pasti akan membutuhkan orang di awal itu memang sih ya ada perusahaan yang untuk jabatan tertentu bisa diikuti oleh semua jurusan gitu kan untuk jabatan, tetapi tidak menutup kemungkinan dan kebanyakan untuk jabatan-jabatan tertentu juga itu harus dan tidak bisa tidak diisi oleh misalkan dari latar belakang pendidikan tertentu yang tidak bisa itu gitu loh. Nah ini mohon maklum juga gitu loh ya. Sehingga Anda harus pahami itu. Makanya ketika saya dulu akhirnya lulus SMA dan menentukan atau akhirnya memutuskan kenapa ambil psikologi, karena saya dari awal itu sudah punya keinginan ke depan, oh saya nanti ingin bekerja di perusahaan. Lalu spesifik di perusahaan saya pinginnya nanti di HR, di HR gitu ya. Dan lebih spesifik lagi waktu itu saya pingin di perusahaan itu di bagian training and development gitu. Pada saat itu saya seperti itu berdoanya, memohonnya. Nah, kok alhamdulillah terkabul semuanya gitu ya. Jadi ketika saya akhirnya diterima di PT Java Covid pada saat itu, memang saya langsung ditempatkan di bagian training and development gitu ya, namanya PPSDM gitu ya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada saat itu. Nah, itu membuat saya akhirnya kerja itu sangat happy gitu ya, karena sesuai dengan passion saya, sesuai dengan kemauan saya, harapan saya gitu kan. Dan memang akhirnya membuat saya kerja itu terasa tidak ada lelah gitu ya, terasa tidak ada lelah karena itu tadi saya senang melakukannya gitu. Nah, jangan sampai ini nanti mungkin pembahasan di kesempatan yang lain ya. Saya ini sudah bekerja tapi kok merasa cepet capek gitu kan, kok merasa nggak cocok. Nah, jangan-jangan itu tadi ya. Nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain. Jangan-jangan kita bekerja di tempat atau di bagian yang tidak sesuai dengan passion kita gitu ya. Oke, berikutnya setelah menentukan kriteria, lah sudah melakukan seleksi, sudah gitu kan. Nah, apa sih seleksi itu? Intinya, teman-teman ya, seleksi itu dilakukan perusahaan untuk mencari kecocokan. Nah, ini silakan dicatat ya, digarisbawahi, ditebelin, dilingkari. Intinya seleksi itu mencari kecocokan antara apa?
antara kemampuan itu tadi ya yang diharapkan oleh perusahaan ya jabatan yang sedang lowong tadi dengan kemampuan yang Anda miliki gitu. Persyaratan yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan kemampuan skill ya yang Anda miliki, pengetahuan yang Anda miliki gitu loh. Jadi sesimpel itu sebenarnya gitu loh ya. Gampangnya tadi itu loh. Perusahaan membutuhkan S1 akuntansi gitu. Anda S1 teknik mesin. Cocok gak? Enggak kan? Ya sudah. Nah, gitu loh ya, sesimpel itu sebenarnya. Nah, terus atau sebaliknya, perusahaan membutuhkan S1 teknik mesin. Anda S1 psikologi. Cocok gak? Enggak, ya sudah gitu kan. Kecuali sekali lagi perusahaan itu memang memberikan kesempatan semua jurusan silakan ikut. Nah, kalau seperti ini beda cerita sudah ya. Tetapi pengalaman saya selama ini khususnya di PT Jama Covid, kami selalu mencoba untuk menyesuaikan ya jabatan apa yang sebaiknya harus diisi dengan latar belakang pendidikan yang nanti harus mengisi jabatan itu. Gitu. Nah, memang banyak orang mengatakan kan pada akhirnya pendidikan atau lulusan dari mana jurusan apa itu juga tidak pasti menjadi kriteria orang itu harus pasti sukses gitu kan. Yes. Tapi untuk kali pertama kami masih melihat itu gitu loh. Itulah mengapa tolong sekarang yang sudah kadung kuliah ya di jurusan apa, coba cek nanti ya ladang pekerjaan Anda itu kemana itu pastikan ya. Jangan sampai nanti sudah kadung kuliah 4 tahun, bahkan 5 tahun, 6 tahun itu masih bingung juga kan. Ini mau ngapain setelah kuliah kan gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Nah, ini kan menentukan kecocokan antara job requirement dengan kompetensi calon karyawan, ya, dengan berbagai cara, sudah ya. Ada yang pakai tes psikologi, ada yang pakai role play, ada yang wawancara itu pasti. Ya, saya yakinkan bahwa setiap pekerjaan apapun itu pasti ada sesi interviewnya. Dan ini yang paling saya senangi sampai sekarang ya. Seleksi dengan cara macam-macam itu masih bisa dipelajari ya kan artinya gini orang masih bisa ikut gitu ya orang masih bisa berpura-pura atau belajar gitu ya tapi kalau sudah menghadapi sesi interview saya yakinkan bahwa ini murni gitu ya jadi ketika di interview itu kemampuan seseorang ya apa adanya itu terlihat karena menentukan sekedar sesimpel itu ya menentukan kecocokan antara job requirement dengan kompetensi calon karyawan maka pertanyaannya adalah are you the key ya apakah Anda kunci yang cocok untuk membuka gembok ini gitu ya sesimpel itu ya kalau cocok gemboknya buka Anda masuk gitu kan tapi kalau tidak cocok maka gembok ini akan tetap tertutup ya mohon maaf bukan Anda cocok gitu ya ya seperti itu oke kita lanjutkan nah ini dia hati-hati dengan ya kita mulai secara teknis ya ketika Anda memang nantinya harus melamar ke perusahaan apapun itu ya baik itu BUMN swasta bahkan PNS mungkin ya apapun lah itu ya yang pertama itu pastikan tujuan atau alamat lamaran itu betul dan sesuai gitu saya pernah menemui dia maksudnya ngirimnya ke PT Java Covid ya tapi mungkin karena copy paste ya dia bikin banyak akhirnya lupa tuh tidak diganti kepadanya gitu ya kepada yang menolak PT apa gitu ya pimpinan PT X gitu padahal harusnya PT A gitu ya nah itu hati-hati ya itu sangat sangat menyebalkan gitu ya ya oke kemudian lampiran-lampiran nah teman-teman Anda memang harus melengkapi CV Anda, melengkapi surat lamaran Anda dengan lampiran-lampiran yang relevan, ya. Jadi tidak harus Anda melampirkan semua sertifikat Anda mulai dari dulu SD misalkan ya, atau kemudian piagam-piagam penghargaan misalkan ya sejak TK bahkan gitu ya.
Tapi pastikan yang relevan. Relevan dengan apa? Dengan pekerjaan yang sekarang Anda sedang diproses gitu loh. Ya, saya pernah menemui itu tebel banget gitu ya, lamaran tebel sekali. Tapi begitu saya lihat, wah ini yang relevan itu cuma beberapa gelintir aja gitu ya. Nah itu juga hati-hati ya. Dan pastikan ketika di bagian lamaran itu ya, Anda tulis dengan ini saya melengkapi lampiran-lampiran penunjang apa, misalkan 1 apa, 2 apa, 3 apa dan seterusnya gitu ya. Nah, itu pastikan lampirannya ya fotokopi itu sesuai dengan itu gitu ya. Atau kalau melalui email ya, yang Anda scan, Anda kirim melalui email juga sesuai dengan itu gitu ya. Jangan sampai di bagian lamaran Anda tertulis saya lampirkan bersama ini misalkan sertifikat atau piagam penghargaan saya pernah menang lomba 1 juara penelitian apa misalkan. Nah setelah saya cek lo udah ada itu lah, ini juga menjadi poin yang kurang baik gitu ya, jadi pastikan gitu. Nah layout CV ya, silakan Anda pakai layout yang macam-macam ya dengan berbagai desain yang menarik gitu, tapi tolong pastikan agar informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh perusahaan itu mudah terlihat dan kami tidak perlu untuk mencari-cari gitu loh ya. Yang saya sering sekarang dapati adalah layoutnya tuh dibikin keren tuh, jadi wah pokoknya nyeni gitu ya, nyeni gitu. Tapi ya saya pertama kali cari adalah satu, jurusan Anda ini S1 apa sih gitu ya. Itu saya pernah, itu saya kesulitan, ini sebenarnya anak ini lulusan apa ya. Itu pertama. Kedua, nomor HP atau email atau apapun yang kami bisa untuk menghubungi Anda, itu juga tolong ditempatkan di posisi yang mudah terlihat gitu loh. Jadi jangan biarkan kami untuk mencari dan sulit untuk dicari gitu ya. Nah itu layout CV maksudnya di sini begitu ya. Tidak apa-apa, silakan berkreasi gitu ya, tapi poin-poin penting itu jangan sampai justru tidak mudah terlihat ya, tidak mudah dicari. Nah nomor HP ini ya, jadi saya sering ini sekarang itu mendapati, kami kan selalu menghubungi calon karyawan kami itu melalui telepon by phone gitu ya, untuk janjian nanti kapan dia harus datang ya, kapan nanti tes ini itu gitu ya. Ternyata itu sekarang hampir ya 50% lah ya, saya bilang 50% itu nomor HP itu sulit untuk dihubungi sekarang itu. Saya tidak tahu kenapa ya. Jadi ada yang memang kemudian tidak bisa dihubungi sama sekali, artinya begitu nomor itu dipencet ya sudah tut, ada apa nada sama sekali gitu. Atau ada yang nyambung tapi nggak diangkat gitu kan. Nah ini lebih nyebelin lagi. Nyambung tapi nggak diangkat gitu ya. Nah terus ya macam-macam lah ya. Jadi maksudnya nomor HP itu pastikan tidak hanya nomor HP, email juga ya, itu mudah untuk Anda itu dihubungi gitu loh. Kan Anda ini sedang itu tadi ya, berusaha untuk menjadi kunci yang cocok bagi gembok yang sedang tertutup tadi gitu ya. Maka tolong jadilah kunci yang mudah untuk dihubungi gitu loh, untuk kami cari gitu loh ya. Itu. Nah, ternyata sekarang itu kenapa kok agak susah dihubungi ya? Itu salah satunya sekarang itu pulsanya hanya pulsa data. Jadi Pak itu mohon maaf ketika akhirnya bisa ya dihubungi gitu ya by email, akhirnya dia datang lalu kami konfirmasi kenapa kemarin kok nomor Anda ini susah ya dihubungi. Oh ya Pak mohon maaf itu karena nomor itu hanya bisa dihubungi via WA. Ya sudahlah. Ya jadi sebisa mungkin ketika Anda masih proses melamar bekerja di mana gitu ya, aktifkan nomor GSM-nya ya, jangan nomor data aja karena kami perusahaan menghubungnya pasti lewat nomor GSM ya, bukan nomor WA gitu. Tapi tidak apa-apa lah, mungkin ini juga ke depan kami juga akan menghubungi via WA gitu ya, kami juga beradaptasi. Ya, nah hati-hati sekarang perhatikan juga sosmed ya. Ini saya juga sekarang lagi seneng nih ketika ada mau rekrut seleksi, saya pasti lo cek ya nama Anda ya, pakai apa sosmed gitu ya. Di mana aja Anda terdaftar, di Instagram kah, di Facebook kah, Twitter kah, di mana ya. Lalu postingan-postingan Anda pasti itu saya iseng-iseng ya cek gitu ya. Lihat gitu, oh ya asik gitu ya, selama ini yang Anda posting itu hal-hal yang menarik, yang seru gitu ya, hobi dan sebagainya. Nah kalau Anda sudah
sempat posting hal-hal yang ini melanggar norma misalkan gitu ya, sesuatu yang mungkin ya bersifat sarkasme dan sebagainya, rasis apalagi. Nah, ini menjadi catatan yang kurang baik bagi Anda pastinya ya. Maka perhatikan sosial media Anda ya, posting-posting yang baik-baik saja, yang positif. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, pasti di dalam sesi interview atau mungkin sesi seleksi ya, dengan cara apapun, ada tuh sesi Anda ditanya tuh, Anda mau dibayar berapa gitu kan. Nah, sekali lagi tadi seperti yang di awal saya sampaikan, kita ini ketika menjadi karyawan, kita sedang jualan loh. Jadi tidak salah kalau perusahaan nanya Anda mau dibayar berapa. Ya benar, karena kita sedang jualan, yang menentukan harga jual kan penjual, ya kan? Anda punya pulpen, ya, saya punya pulpen mau jual, ya pasti kan yang mau beli kan berapaan tuh pulpennya kan gitu kan. Nah, maka tolong teman-teman, Anda harus di jauh hari video, ya. Anda harus tahu potensi Anda. Anda harus sadari kemampuan Anda. Dari situ Anda bisa menjual dalam tanda kutip ya diri Anda gitu ya, atau memberikan harga yang pantas kepada diri Anda untuk dijual kepada perusahaan. Nah, jadi jangan ngawur juga gitu ya. Saya pernah itu dan sering itu saya tanya gitu kan, berapa Anda mau dibayar gitu kan. Wah, pasti sebagian besar itu malu-malu gitu ya. Terserah Pak. Jangan ya. Jangan terserah. Ya. Ingat, Anda ini yang punya barang ya. Anda ini yang sedang jualan. Masa sih Anda jualan pulpen ini? Pak, saya jualan pulpen. Oke, berapa pulpen itu harganya? Terserah deh Pak, mau dibeli berapa? Duh, kan ini lucu. Nah, tetapi Anda harusnya sudah punya tuh, nih Pak, saya punya pulpen nih. Loh, berapa itu? 5.000 Pak. Gitu. Nah, pantas nggak pulpen ini dijual dengan harga 5.000? Kan gitu pertanyaannya kan. Kalau memang pantas, ya saya akan beli tuh 5.000 gitu kan. Atau tawar lah ya pastinya kan, biasanya 4.000 boleh nggak kan gitu kan. Nah, tetapi paling tidak yang saya ingin sampaikan di sini, Anda mesti punya harga jual yang itu realistis. Gitu deh ya. Jangan ngawur, tapi juga jangan terserah, gitu ya. Nah, dengan cara apa? Itu tadi. Anda harus tahu kemampuan, dan ini yang penting juga, pemerintah pasti setiap tahun, ya di awal tahun itu mengeluarkan yang namanya UMR, UMP, UMK, gitu kan, upah minimum regional, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, kota. Nah, ini yang Anda juga harus cari tahu sebelum Anda akhirnya melakukan proses seleksi dimanapun. Sehingga ketika Anda ditanya mau dibayar berapa, paling tidak Anda tahu di mana Anda akan dipekerjakan, di wilayah mana, lihatlah UMK di sana berapa, UMR di sana berapa. Sehingga ini bisa menjadi salah satu tolok ukur yang Anda bisa pakai untuk menentukan harga Anda. Gitu loh. Nah, saya pun waktu itu ya saya mengatakan apa adanya. Pada saat itu UMK masih 1,2 kalau tidak salah ya. Pada saat itu ya, sebulan itu 1,2 juta gitu. Maka saya sampaikan, ya saya ini S1 sarjana gitu kan. Dan setahu saya UMK UMR itu adalah untuk SMA sederajat, saya bilang begitu. Maka ya rasanya kok saya akan lebih merasa senang kalau bisa lebih dari itu kan gitu. Nah, tapi berapa itu saya juga tentukan, sudah tentukan waktu itu gitu. Nah, ya nggak jauh-jauh dari itu tapi tetap realistis kan begitu kan. Nah, jadi jangan terus UMK sekarang ini kan kalau di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan ini 4, ya sekian ya 4, sekian. Lalu tiba-tiba ada minta 10 juta misalnya. Itu kan juga ya, ya boleh lah kalau memang Anda pede banget gitu ya, tapi ya susah. Ya. Nah, ini nomor 7 adalah terakhir, kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu. Teman-teman, saya selalu memberikan kesempatan ini ketika sesi wawancara. Baik, sebelum saya akhiri gitu kan, ini nih ketika saya wawancara ya, adakah yang Anda mau sampaikan atau mau tanyakan? Nah, teman-teman, ada baiknya Anda manfaatkan sesi ini dengan bertanya atau menyampaikan sesuatu baik tentang diri Anda maupun tentang perusahaan itu.
Karena ini menjadi nilai lebih dan tidak akan terlupakan oleh si pewawancara atau perusahaan. Gitu loh. Saya pun melakukan hal itu dulu ketika di wawancara ya. Jadi saya waktu itu sebelum akhirnya datang pada saat wawancara, saya pelajari dulu itu. Siapa COVID itu bergerak di bidang apa sih? Lalu usahanya di mana saja sih? Apa sih yang bisa dan seterusnya? Sehingga saat diwawancara saya menyampaikan gitu ya. Ini loh Pak, kenapa kok lebih begini? Karena saya tahu komputer begini, kenapa kok tidak melakukan itu? Nah, seperti itu kan menjadi ya sesuatu yang lebih gitu ya, yang membuat wis berarti si anak ini benar-benar niat nih gitu ya untuk kerja di sini, ya bukan asal-asalan aja. Nah, iya ini dia ya, tadi sudah saya sampaikan, jadi ini adalah tips-tipsnya. Maka pastikan tujuan atau alamat perusahaan ya, kalau Anda sedang melamar di PT A ya kepadanya yang PT A, jangan PT B gitu ya. Lalu yang kedua, pastikan antara lampiran dengan penjelasan di awal itu klop ya, tadi sudah ya, clear ya. Jadi kalau Anda ingin melampirkan A, B, C, D, ya sudah lampirannya harus A, B, C, D. Dan kalau lampiran yang ingin Anda lampirkan itu banyak, Anda bisa siasati dengan apa? Kecilin aja tuh lampiran, sehingga satu lembar itu bisa beberapa lampiran gitu loh ya. Tidak harus satu lampiran itu satu lembar, sehingga kalau ada 10 lampiran 10 lembar, wah itu ya menghabiskan kertas juga ya. Pasir. Kemudian pastikan lampiran relevan dengan posisi yang sedang dilamar, gitu kan? Lalu pastikan, nah ini ya, dari nomor HP, on dan standby, 24 7 artinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, gitu ya. Sehingga kapanpun Anda dihubungi itu Anda bisa, gitu ya. Oke. Nah, itu dia. Pastikan postingan di sosmed tidak melanggar norma, pastikan harga jual sebanding dengan kualitas Anda, itu tadi ya kesimpulannya. Dan ini, cari tahu tentang perusahaan yang sedang Anda lamar dan kompetitornya. Sehingga masih ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu disampaikan. Nah, itu menjadi nilai lebih dari Anda ya yang bisa diambil dari perusahaan. Nah, lalu submit job application udah ya. Nah, terus nunggu apa gitu kan? Apakah nunggu aja? No ya. Upgrade your skill ya, bikin activity yang bermanfaat. Jangan terus diam di rumah lontang-lantung nggak ngapa-ngapain teman ya. Posting di media sosial tentang kegiatan Anda, tentang hobi-hobi Anda, sosialisasi dengan orang lain ya. Just do something, lakukan sesuatu apapun itu ya. Karena apa? Sekali lagi seperti saya yang lakukan juga, saya selalu bertanya tentang aktivitas kegiatan Anda yang sudah pernah Anda lakukan. Ya, ini namanya behavioral event interview. Saya selalu melakukan interview itu berdasarkan dengan perilaku-perilaku Anda yang sudah pernah Anda lakukan. Ya, kalaupun saya bertanya apa yang akan Anda lakukan, itu sekedar 10% lah ya, tidak banyak. Tetapi apa yang sudah Anda lakukan, ini menjadi poin penting ketika saya melakukan seleksi. Maka ketika Anda sudah submit job application, jangan diam ya jangan diam, just do something, lakukan apapun ya, anda lakukan apapun, setiap hari Anda harus melakukan sesuatu activity ya, sehingga itu Anda bisa ceritakan dan itu menjadi nilai lebih dari Anda ya. Oke, nah ini terakhir ya, pesan saya, jadilah blender, jangan menjadi teko. ini cuma guyon aja, jadilah pinter, jangan jadi bodoh, itu guyon aja, ini ngepas-ngepasin aja. Cuman artinya gini teman-teman ya, kenapa saya selalu berpesan kepada setiap rekan-rekan saya yang sekarang masih kuliah dan akan melanjutkan ke dunia kerja apapun itu ya, jadilah blender, jangan jadi teko. Apa artinya? Gini, silakan tuh lihat gambarnya blender. Itu ada macam-macam kan, ada buah, ada es, ada susu, ada gula, ada air gitu ya. Kemudian tekan on gitu kan, dia akan memproses dan sekian detik kemudian muncullah hasil ya yang sangat enak untuk dinikmati gitu ya. Jadi es jus kiwi, es jus strawberry, es jus apapun itu ya. Tetapi kalau teko, bagaimana teko? Teko itu yang masuk air, keluar air. Yang masuk teh, keluar teh. Yang masuk kopi, keluar kopi. Artinya apa? Tidak ada proses di dalam teko ya.
Beda dengan blender. Nah, Anda sebagai seorang sarjana, apapun kesarjanaan Anda, saya yakin Universitas Airlangga dan semua universitas berharap Anda mampu memproses input-input yang masuk dari manapun, ya, untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang begitu bermanfaat, tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tapi juga lebih bermanfaat untuk banyak orang, gitu loh. Karena sebaik-baik Anda adalah bermanfaat untuk banyak orang. Gitu loh, ya. Jadi, mari jadilah blender, jangan menjadi teko, ya. Kita harus mampu memproses inputan-inputan supaya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Oke?